Pemilu 2014, Pilpres 2014, saya di Mahkamah Konstitusi, depan Mahkamah Konstitusi itu, TV One juga pagi itu. Saya bilang ini Mahkamah kalkulator. Istilah Mahkamah kalkulator itu lahir dari mulut saya di depan KPU. Karena apa? Di Mahkamah Konstitusi yang dicek hasil. Hasil yang dalam penalaran yang logis dapat mempengaruhi perolehan suara. Itu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi Anda bicara prosedur di sana. Saya tidak tahu kalau sekarang Mahkamah Konstitusi berubah. Tapi kalau berdasarkan fakta itu, maka yang dicek di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan hasil atau angka yang diperselisihkan itu diperkirakan secara logis akan mempengaruhi postur perolehan suara. Itu yang mesti dipikirkan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 sekarang. Jadi prosedur pelanggaran-pelanggaran itu disiapkan. Di mana pelanggarannya, siapa melakukan, kapan, bagaimana bentuknya, siapkan itu. Saya dan Bang Fadli, saya ya boleh dibilang begitulah ya. Berkali-kali kita kalah deh, berkali-kali pusing juga waktu itu. Di 2014, apalagi 2019. Jujur aja pada waktu itu saya berada dan melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu banyak dialami oleh Pak Prabowo dan karena itu saya mengambil posisi mengoreksi kecurangan itu dan faktanya kami kalah. 2019 di TV One, begitu quick count keluar, saya ingat betul, saya masih sore hari di TV One di Pulau Gadung itu. Saya bilang kalau boleh saya sarankan pada Prabowo, pada waktu itu tidak usah pergi ke Mahkamah Konstitusi. Why? Karena di sana tidak dicek prosedur lagi. Di sana dicek hasilnya, suka atau tidak sistemnya. Itu sistem. Dan tadi kayak Ferry bilang, di Mahkamah Konstitusi saya berkali-kali bilang, Ternate itu pemilihnya cuma 80.000. Pemilihan wali kota. Kalau selisih 2.000, berkali-kali tidak bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Karena yang dicek cuma hasil. Walaupun saya pada waktu itu berpendapat bahwa hasil kan tidak jatuh dari langit. Hasil kan diperoleh berdasarkan prosedur. Bagaimana bisa kita tidak cek prosedur. Tapi sistem mengatur begitu. Mau apa? Karena itu saya saran sekali lagi gitu ya. Pada pasangan nomor 1 dan nomor 3 yang hari-hari ini berdasarkan perhitungan non KPU itu berada pada posisi yang tidak beruntung, ya dihukumi oleh rakyat. Pastikan semua yang dibilang-bilang itu tadi, yang macam-macam itu tadi, dibawa ke Bawaslu, dikoreksi di Bawaslu. Sebab kalau tidak, game over. Selesai. Berdasarkan 2 pengalaman ini. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitulah sistem yang kita bangun. Di Mahkamah Konstitusi sekali lagi yang dicek adalah hasil, angka-angka. Itu sebabnya sekali lagi saya bilang pada waktu itu ini mahkamah kalkulator. Cuma tambah kurang hasilnya begini, tambah kurang hasilnya begini. Bagaimana cara itu dapat tidak dipersoalkan di sana. Di Mahkamah Konstitusi. Saya juga 2014 saya masuk sebagai ahli, 2019 tidak, 2019 saya masuk sebagai ahli pada waktu itu dan kita nggak bisa. Asumsi pada waktu angka diperoleh berdasarkan sejumlah prosedur atau serangkaian prosedur. Dia tidak jatuh dari langit. Karena itu prosedur itulah yang mesti kita bikin beres. Tapi tidak dipedulikan oleh, tidak diterima argumentasi itu oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus terima bahwa itu sudah menjadi konvensi di dalam sistem hukum kita. Mau apa? Kalau makanya sekarang ini yang harus dipikirkan betul oleh pasangan 1 dan 3, kalau betul-betul mau koreksi, pastikan kecurangan itu, di mana kecurangan itu, kapan kecurangan dilakukan, oleh siapa dilakukan kecurangan itu, bagaimana bentuknya, sajikan itu. Pastikan pula bahwa akumulasi dari kecurangan-kecurangan itu sampai pada titik secara konklusif mengubah postur perolehan suara. Tanpa itu, selesai. Saya ingat beberapa hari lalu dalam satu diskusi, pemilu 2004, ada kawan saya, profesor sekarang ini, yang menjadi lawyer dari salah satu pasangan calon pada waktu itu yang kalah. Saya tidak usah sebut nama itu. Dan pasangan itu bilang, ya kayak yang kita bilang sekarang, curang di mana-mana. Ada kecurangan di mana-mana. Tapi Pak, mana buktinya? Si profesor yang lawyer itu bilang, mana buktinya Pak? Kami tidak bisa buktikan. Enggak lah, sudahlah. Saya rasa sudah waktunya untuk pastikan bahwa kalau
data kecurangan itu tidak memberikan keyakinan mengubah postur perolehan suara, pilihan terbaik adalah ambil mic, press conference, ucapkan selamat, berikan selamat pada Pak Prabowo dengan semua hormat yang bisa dilakukan. Itu pilihan terbaik. Soal TSM, pembuktian yang disebut soal angka-angka dan TSM itu tidak susah sebenarnya. Sekarang yang dibutuhkan pembuktian kan 6-8%, yang dibicarakan soal putaran kedua. Sepanjang bisa dibuktikan simpul-simpul TSM dan angka yang bisa mengubah awalnya satu putaran menjadi 2 putaran, itulah yang akan kita buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dari apa yang kita sebut peta kecurangan, memenuhi standar angka itu. Angka mulainya saja sudah 140 juta, ini sekarang kita kurangkan menjadi 6-8% dari angka itu. Jadi mudah-mudahan bisa kita buktikan. Baik. Bang Karis, saya mau tambah sedikit aja. Saya berharap perkara itu sampai di Mahkamah Konstitusi dan saya menawarkan diri kepada Prabowo jadi saksi ahli. Saya dapat yakinkan bahwa saya patahkan argumentasi itu. Ya. Kalau pertama ada perkara itu ke Mahkamah Konstitusi, beliau ini gitu salah. Tidak ada saksi ahli, yang ada itu ahli saja. Kalau perkara, dan saya berharap ada perkara di Mahkamah Konstitusi, saya menawarkan menjadi ahli untuk memberikan keterangan dan saya yakin 1000% saya dapat patahkan argumentasi itu. 1000%. Jangan pernah percaya kepada ahli yang menawarkan dirinya menjadi ahli.